Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Banyak Kembali kita bersyukur, kita boleh berjumpa kembali di hadirat Tuhan bersama saudara seiman kita, baik yang ada di kota-kota di Indonesia dan dari negara lain. Sungguh senang kita boleh menikmati satu persuan hari-hari ini di masa pandemi. Kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, sehingga otomatis kita semakin peka juga mendengar suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Saudara silakan kalau ada di antara saudara yang dapat sesuatu dari Tuhan, saudara mau sampaikan, disampaikan. Silakan. Kalau ada. Kesaksian, boleh nggak? Boleh, Nabo. Silakan aja Pak Rifki. Ya, jadi saya mau bersaksi. Kemarin itu kan Sabtu Pak Hebron udah datang ke tempat saya, ke rumah saya untuk melakukan pertahiran rumah ya. Saya percaya ada hasilnya juga. Jadi hari Minggu itu kemarin saya Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Jadi saya disuruh ke tempat satu booth yang di mall. Sebenarnya itu boothnya HP, dia lagi ituin HP lah, habis launching lagi promosiin HP-nya yang habis launching itu. Nah, dalam hati saya tuh Roh Kudus tuh suruh ke sana gitu. Saya foto, saya ikutin apa yang ada di acara booth itu tersebut kan. Itu adalah kemarin itu hari terakhir di booth itu di mall. Jadi saya ke sana, saya foto, saya ikutin acara yang ada di sana. Nah, jadi saya submit hasilnya. Tadi siang, puji Tuhan, saya dapat hasilnya, saya dapat grand prize dari Tuhan. Haleluya, luar biasa ya. Itu kaget, saya belum pernah dapat grand prize dalam seumur hidup saya, tapi Tuhan yang kasih. Saya juga bingung. Saya ngomong sama Desi kan, Desi juga bingung, ini gimana cara penilaian, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak pernah akan menang kalau saya ikut kayak ginian lah biasanya. Tapi ya kaget aja gitu. Tadi waktu ibadah jam 12 itu saya baru baca dan baru lihat gitu. Dan ternyata grand prize-nya HP. Tadinya saya nggak pikir apa. Luar biasa. Iya, itu aja. Puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, luar biasa. Baik, kita akan mulai saudara masuk firman Tuhan malam ini. Nanti saya minta Ibu Dr. Sophia ya, doa buat firman Tuhan buat kita malam ini. Bu Sophia berdoa buat firman. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Aba Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bersama kami mulai dari kami memulai ibadah ini. Dan Tuhan kami sudah puji-pujian, kami juga sudah mendengar kesaksian. Dan pada pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, di mana Engkau berbicara dengan kami. Tuhan, kami ingin mendengar apa yang menjadi rencana-Mu buat kami, apa yang menjadi sesuatu yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya ketika Engkau memberikan firman itu, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana kami menerimanya dengan baik, dan Tuhan kami bisa melaksanakan segala apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah siap mendengarnya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, Engkau berkati juga pembicara firman pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, biar semua yang berasal dari Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dengar doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom dear beloved. Sungguh kita bersyukur malam ini kembali kita ada di hadirat Tuhan. We give thanks that we are here in God's presence tonight. Untuk kita mendengar satu pengajaran yang penting dari Tuhan lewat firman malam ini. We're gonna hear the word of God tonight. Dan kita malam ini akan belajar satu tema yang penting. We're going to learn one thing tonight. Temanya adalah perjanjian garam. We're going to learn about a salt covenant. Ternyata saudara dalam firman Tuhan, In the word of God,
Tuhan mengikatkan perjanjian antara Tuhan dengan kita sebagai umat Tuhan. God gave us the covenant between Salah the Lord and satunya us. adalah dengan One of istilah them perjanjian garam. with salt offer a salt covenant. Saudara, sebelum kita belajar lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian garam, Before we go deeper, what we're going to learn about the salt covenant, kita akan belajar dulu apa yang dimaksudkan dengan perjanjian atau apa arti we're going to perjanjian. learn about what is covenant. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, According to the Dictionary of Indonesian Language, apa yang dimaksud atau apa definisi daripada perjanjian? what is the definition of covenant? Perjanjian itu adalah persetujuan A covenant is an agreement between, baik tertulis ataupun secara lisan, in written or is in oral, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, made by two people or more, di mana masing-masing dua pihak itu bersepakat where each side have agreed akan mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu. will obey what's inside that covenant. Jadi dalam hal ini ada dua pihak, saudara. In this case, there are two sides, two people, Yaitu Tuhan di pihak yang pertama which is the Lord dan kita sebagai umat Tuhan di pihak yang kedua. and us as the God's people. Di mana antara Tuhan dan kita, Between us and the Lord, Tuhan mengikatkan perjanjian dengan saudara dan saya sebagai umat Tuhan God ties with the covenant dengan apa yang Tuhan istilahkan dengan perjanjian garam. God gave us this salt covenant. Nah, saudara, mengapa pakai istilah perjanjian garam? Why does the Lord mention as the salt covenant? Dahulu, saudara, di kalangan masyarakat timur pada waktu itu, Long time ago in East, di daerah sana, saudara, garam memang dipakai untuk mensahkan satu perjanjian. years ago, the salt made as a covenant to establish an agreement. Jadi di masyarakat timur dekat di sana itu, saudara, mereka kalau mensahkan satu perjanjian, so years ago in East, they want to establish an agreement. mereka akan memakai garam They will use a salt untuk mengesahkan satu perjanjian. to establish the covenant Sebagai satu lambang ataupun arti kesetiaan. as to show people the loyalty of the covenant between them. Pada masa itu, saudara, garam tidak seperti sekarang. Years ago, salt is not like nowadays. Karena dulu teknologi tidak seperti sekarang ini. Because years ago, the technology is different with nowadays. Garam pada masa itu merupakan satu komoditi yang punya nilai yang tinggi. Years ago, salt have very high price. Karena untuk membuat garam tentu tidak seperti sekarang. Years ago, it's very difficult to find salt. Sehingga pada masa itu di timur dekat itu garam pernah harganya senilai harga emas.
That's why salt is the price will be as high as the gold. Sehingga memang dipakai sebagai satu simbol satu perjanjian. So that's the reason why the salt are made as a mark for a agreement, for a covenant. Di mana kedua pihak lewat garam itu memberikan satu janji, where the salt is a mark for an agreement, bahwa masing-masing pihak akan setia kepada perjanjian yang sudah dibuat itu. Each person will agree to whatever they put in their covenant. Jadi pada masa itu perjanjian garam years ago, salt covenant merupakan satu kebiasaan masyarakat pada masa itu. Is a tradition when they made agreement. Jadi kalau mereka mengadakan perjanjian, mereka akan menggunakan objek tertentu. So when they make an agreement or covenant, they will have something, an object. Dan itu akan dibubuhi dengan garam. And that agreement legally binding when it's been poured out with the salt. Sebagai satu makna bahwa perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. That means both of them will never break the agreement or covenant. Nah, itu yang terjadi pada masa itu. That was the time when years ago that was happened. Jadi kalau mereka misalnya mengadakan perjanjian, katakanlah memakai objek emas. So if they made an agreement or covenant using a gold, atau mereka memakai misalnya objeknya itu perak, or they make with a silver, mereka akan bubuhi garam, saudara. They will pour out salt into the agreement. Sebagai satu makna bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. As an interesting way that it is the two parties enter into an agreement and that is legally binding. Berbeda dengan kita zaman sekarang di zaman modern ini. It's so different with today. Di mana saudara kalau kita mengadakan satu perjanjian yang sah secara hukum, where we want to do any agreement or a covenant with the law, kita akan pergi ke notaris. Kita akan pergi we ke will go notaris to a notary or a solicitor sebagai pihak yang sudah diberikan oleh otoritas oleh negara. We will go to a notary. Atau kita akan mempergunakan kwitansi. As someone who has been determined by the gold use like a receipt. Dan sebagai bukti sah daripada perjanjian kita itu, as a legally binding for our agreement. So this is legally binding. Di kwitansi itu akan ditempeli meterai dan tanda tangan dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Normally in the receipt there will be a stamp or what we call meterai in the agreement. Saudara, kita akan lihat dulu firman Tuhan. We're gonna see the word of God. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Leviticus 2 verse 13. Imamat 2 ayat yang ke-13. Silakan siapa yang mau bacakan buat kita. Saya baca bahasa Inggris dulu ya. Silakan.
Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. Amen. Silakan siapa yang mau baca buat kita? Imamat 2 ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ya. Jadi kita lihat ya. Ini perjanjian Tuhan dengan umat Tuhan, yaitu umat Israel pada waktu itu. This is years ago in Jesus' time. People are made agreement or covenant with salt. Jadi untuk persembahan yang berupa korban sajian, so to offerings for the Lord, yang mereka persembahkan kepada Tuhan, they give offerings to the Lord. Mereka harus membubuhi garam. They will have to season all the offerings with salt. Bahkan dikatakan di situ segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Even in Leviticus 2:13 said that season all your grain offerings with salt. Nah, sekarang apa arti perjanjian garam bagi kita sebagai umat Tuhan hari ini? Apa arti perjanjian garam bagi kita sebagai umat Tuhan sekarang ini? So what is the meaning of a salt covenant as for us? Nah, hal ini harus kita perhatikan dengan serius. We need to pay attention. Karena ini merupakan perjanjian daripada Tuhan kepada saudara dan saya semua dan kepada keluarga kita sebagai umat Tuhan. But because this is the covenant that the Lord have given to all of us as God's people, as children of God. Berdasarkan hakikat dan sifat garam itu sendiri, based on the salt, I don't understand that one. Berdasarkan hakikat, based on what is the salt value, maka perjanjian garam itu bagi kita memiliki beberapa arti penting. That's why the salt covenant have some important meaning yang kita harus pegang di dalam kehidupan kita, that we have to hold on in our lives. Saudara, garam itu bersifat abadi, saudara ya. Salt is have quite quite precious. Sebagaimana orang-orang pada zaman masa lalu memakai garam untuk penyedap makanan. During the Jesus days, salt was using it as a seasoning for food. Maka saya percaya sampai kiamat penyedap makanan tetap ada juga garam. That's why I believe that even the end of the time, salt will be a very important seasoning in the food. Jadi garam itu bersifat abadi. So that's the reason why salt have this eternal characteristic. Karena itu saudara, arti perjanjian garam bagi kita, that's the reason why this salt covenant for us. Yang pertama adalah bahwa perjanjian Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan itu sifatnya kekal. That's why a salt covenant is eternity for all of us. Tidak bisa dibatalkan.
cannot be break. Jadi apa yang sudah menjadi janji Tuhan bagi setiap kita dalam firman, Tuhan tidak akan batalkan. So whatever the Lord has given us as the covenant will never be broken. Tuhan akan menepati apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. God will keep His promise for all of us. Jadi kalau dalam firman, Tuhan berjanji kalau kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pasti tepati. So if the word of God said that if we ill, the Lord will recover or heal us, He will keep His promise. Karena perjanjian Tuhan itu tidak bisa Tuhan batalkan. Because God is the Lord that keep His promise. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau kita setia kepada Dia, Dia akan berkati kita dengan berlimpah, maka Dia pasti tepati itu. The Lord have said, if you are faithful to Him, He will bless you, and He will never, He will always keep His promise. Karena ada perjanjian garam dari Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. Because we have this salt covenant between us and the Lord. Saudara, yang kedua, sifat garam itu sebagai salah satu bumbu di dalam makanan. Number 2, salt can be used as a seasoning or preservative in the food. Tujuannya untuk membuat makanan itu jadi enak. It's meant to would last longer and taste better. Semua makanan itu biasanya pasti memakai garam. Most all the food will use salt. Kalau makanan kita nggak kasih garam, pasti nggak enak, saudara. If we don't put salt in the food, it will be plain. Rasanya tasteless. tawar, rasanya hambar, saudara ya. Tasteless, yes. Walaupun kita kasih bumbu-bumbu yang lain yang harganya mungkin mahal, even though we put other seasoning that is more value than or more expensive than the salt, tapi kita nggak usah kasih garam, saudara. but we don't give them a salt, Pasti rasanya nggak enak. it will be tasteless. Nah, perjanjian Tuhan ataupun janji-janji Tuhan kepada kita, The idea of salt covenant from the Lord to us adalah untuk mengenakkan atau menyenangkan kita. is to make our life fruitful. Semua janji-janji Tuhan dalam firman All the God's promise in the Word of God, semua adalah untuk menyenangkan kita sebagai umat Tuhan. is to bless us as God people. Semua janji Tuhan itu ingin mengenakkan kita. All the covenant from the Lord is for our benefit. Ini yang kita harus ingat. This is what we have to remember. Tidak ada janji Tuhan bikin kita susah. None of the Lord promises will make us suffer. Semua janji Tuhan adalah untuk membuat hidup kita menyenangkan dan hidup kita menjadi enak. All the God's promises is for our own benefit to bless us. Kemudian hal yang ketiga, saudara, Number 3, garam itu, saudara, bersifat stabil. Garam itu bersifat stabil. Salt have the characteristic of stability. Dia bersifat permanen, tidak berubah. It's permanently and never change. Kalau kita simpan garam di rumah, saudara,
If we keep salt in our house, kita tidak perlu khawatir rasanya berubah. we will never be worried that the salt will change the taste, change the Saya mau tanya color di sini and everything. Saya mau tanya di sini, apa ada ibu-ibu yang pernah simpan garam tiba-tiba berubah jadi manis tuh garam? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Dia sifatnya, garam itu sifatnya permanen, saudara. Sifatnya stabil. Salt will always be salt. They will never change colors. They will never change the taste. Nah, ini menggambarkan apa, saudara, lewat perjanjian garam ini buat kita sebagai umat Tuhan? So what can we see from this salt covenant? Perjanjian Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan, The salt covenant from the Lord to us. di dalamnya Tuhan menunjukkan satu loyalitas kesetiaan Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. It shows that how faithful the Lord to all of us. Dan kasih setia Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan itu tidak bisa berubah. And His love will never change. Karena itu Tuhan pun mau kita sebaliknya. That's the reason why the Lord wants to have the same from all of us. Kita harus menunjukkan loyalitas kasih kita juga kepada Tuhan. We need to show our faithfulness, our loyalty to the Lord. Sama seperti Tuhan telah menunjukkan loyalitas kasih setianya kepada kita. Same as the Lord has shown us His faithfulness. Kemudian yang keempat, saudara. Number 4, garam itu punya satu sifat. salt have another characteristic. Dia mencegah pembusukan. Salt is preservative. Supaya makanan itu awet untuk jangka waktu yang lama. So it will have a longer, short life from the food. Makanya kita lihat kalau di tempat pelelangan ikan, that's why when we see when we go to the fish farm, ikan-ikan yang tidak laku, all the fish that not been sold, supaya tidak busuk dan rugi, so it's not been like decay and they lost a lot of money, akan diasinkan. They will seasoning with salt, supaya bisa awet dalam jangka waktu yang lama. so all the fish are keep forever. Yang kita kenal dengan ikan asin. That's why we call it salty fish. Jadi artinya perjanjian garam ini bagi kita yang keempat, So the meaning of the salt covenant number 4 adalah untuk Tuhan membela kita sebagai umat Tuhan. is one of God's way to defend us as God's people, Supaya kita tidak mengalami kehancuran dari musuh-musuh kita. so we're not getting destroyed by our enemy. Janji Tuhan adalah perjanjian garam Tuhan buat kita. God's salt covenant is God's promise to us, Bahwa Tuhan akan membela kita terhadap musuh-musuh kita. the Lord said that He will defend us against our enemy. Sehingga musuh-musuh kita, apapun masalah kita itu tidak bisa menghancurkan hidup kita. So whatever struggle or problems that we're facing, they will never destroy us. Perjanjian garam Tuhan ada atas kita. There is a salt covenant on our lives. Karena itu kalau kita saat ini mengalami sakit penyakit, That's why if we are ill today, Tuhan mau katakan sakit penyakit itu tidak bisa menghancurkan kita. the Lord said that whatever happened in our body, it will never destroy us. Tapi melalui kesembuhan yang saudara dan saya alami, But through healing that the Lord hath given to us, Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan. the Lord want to show His glory. Bukanlah kehendak rencana Tuhan
is not what God wants. Kalau kita dipanggil Tuhan harus lewat terminal penyakit. That we have to be called by the Lord through illness. Tuhan mau kalau kita panggil pulang, kita dalam keadaan tubuh yang sehat. The Lord wanted if we have to see Him one Sama day, seperti Musa dan Ayub. we are in a healthy condition, just like Moses and Job, Ataupun Henok dan Elia. or Enoch or Elijah. Tugas selesai, pulang dalam kondisi tubuh yang masih sehat. When they finish their task, they just go back to the Lord in their Tanpa good melalui health, terminal penyakit. without have to face terminally ill, Apakah sakit jantung atau sakit penyakit yang lain. whatever serious disease they're facing. Yang kelima, Number 5, sifat garam itu adalah apa? Sifat Number garam itu 5. apa? what is the characteristic of the salt? Garam itu punya sifat mempengaruhi, saudara. The salt have this characteristic of influence. Garam itu bersifat dominan. It's quite dominate. Lewat perjanjian garam Or ini, or through the salt of covenant, Tuhan mau saudara menjadi orang yang berpengaruh. the Lord wants all the believers have value in this world, have influence. Tuhan memberikan saudara dan saya otoritas untuk berpengaruh. He gave you authority to influence other people in this world, Untuk menjadi pemimpin, to become a leader, untuk menjadi kepala, to become a head, untuk hidup kita semakin naik, for our life to go up to the next level, untuk hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. for our life to be more blessing from the Lord. Inilah 5 arti perjanjian garam bagi kita sebagai umat Tuhan hari ini. This is 5 meaning of a salt covenant in our life. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, If we see in the Word of God, ada 3 perjanjian garam kepada kita sebagai umat Tuhan. there are 3 salt covenant in our lives. Yang pertama adalah perjanjian garam kepada kita sebagai umat Tuhan secara umum. Number 1 is a salt covenant for us as a God's people. Di dalam Imamat pasal 2 ayat 13 yang kita sudah baca tadi. We have read Leviticus 2:13. Yang kedua kita akan lihat dalam Bilangan 18 ayat 19 sampai 21. Number 2, we're gonna read Numbers 18, 19 to 21. Coba saudara satu orang membacakan buat kita semua Bilangan 18 ayat 19 sampai 21. Bilangan 18 ayat 19 sampai 21. Silakan satu orang. Saya baca dulu ya Pak. Silakan. Whatever is set aside from the holy offerings the Israelites present to the Lord, I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. It is an everlasting covenant of salt before the Lord for both of you and your offspring. The Lord said to Aaron, you will have no inheritance in the land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. Amen. Ya, silakan siapa yang membacakan dalam bahasa Indonesia? Bilangan 18 Dengan suara ayat keras. 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya
di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ya, terima kasih. Nah, saudara, Tuhan mengikat perjanjian garam juga itu dengan orang Lewi dan Imam Harun serta keturunannya. The Lord also tie a covenant with the Levites. Karena Harun ataupun imam because Aaron or all the priests itu merupakan bagian keturunan Lewi. They are part of the Levites. Lewat perjanjian garam ini kepada Imam Harun, through this salt covenant between Aaron and all the Levites, yang kita kenal hari ini sebagai hamba Tuhan atau gembala-gembala full timer, and what we know now is all the priests. Karena kita tahu orang Lewi adalah suku yang melayani Tuhan sepenuh waktu di ladang Tuhan. We know that all the Levites are the people who committed their lives and to the Lord. Ada perjanjian garam antara Tuhan dengan imam-imam dan para Lewi yang melayani sepenuh waktu di ladang Tuhan. There is a salt covenant between all the priests and all the Levites. Di mana Tuhan memberikan the Lord have given to them persepuluhan yang adalah milik Tuhan, all the tithes that belongs to the Lord, yang dipersembahkan oleh umat Israel kepada Tuhan, that been given by the Israelites to the Lord. Tuhan wariskan kepada imam dan para Lewi. The Lord give this as an inheritance to the Levites. Untuk menjadi warisan daripada Tuhan yang berlaku selama-lamanya. It is an everlasting inheritance. Jadi dari sini saja kita bisa mengerti, saudara. So from here we can understand. Karena perjanjian garam itu bersifat kekal, bersifat selamanya, tidak bisa berubah. Salt covenant have an everlasting. Maka seorang hamba Tuhan sebagai bagian daripada Lewi, so because it's part of the Lord, all the Levites, yang hidup melayani Tuhan sepenuh waktu, they committed to serve the Lord. Dia tidak boleh hidup dengan cara terima gaji atau digaji. They're not allowed to receive any money as a salary. Kalau kita berpikir secara logika, saudara, if we think logically, di gereja-gereja yang menerapkan memberikan penghidupan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja itu dengan diberi gaji, we can see there's some churches give salary to all the priests or minister. Bukan dengan hidup iman kepada Tuhan. It's not because of their faith to the Lord. Saya yakin dia akan melayani Tuhan biasa-biasa aja. I'm sure they will just serving the Lord just as usual, normal. Karena kalau dia melayani sungguh-sungguh, dia melayani serius, ya gajinya segitu juga. Because if they give themselves as serving to the Lord, they will have the same salary anyway. Seperti Pak Marlon cerita waktu yang lalu. Just like Pak Marlon already told us. Di gereja beliau, pendeta digaji. In his church, all the priests and minister received a salary. Waktu dia minta supaya pendeta besuk jemaat tiap hari paling tidak satu keluarga, pendetanya nggak mau.
So when one of the God's people were ill, asking for a visit, they refused. Karena bagi dia rajin melayani pun dan malas-malasan juga, gajinya sama kok, nggak berubah. Because for them, even though they do such a hard work while serving the Lord, they will still receive the same salary. Dan Tuhan sudah tahu kelemahan sifat manusia. The Lord already know our weaknesses. Tetapi kalau hamba Tuhan itu dia hanya hidup bergantung ke Tuhan. But if but the priests only rely on the Lord, betul-betul hanya bersandar beriman ke Tuhan, that they really count on the Lord, dia tidak mungkin melayani dengan malas-malasan. They will probably work hard, eagerly. Pasti dia akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. They will not be sort of like thinking twice about it. Karena yang menilai pelayanannya bosnya Tuhan langsung. Because their boss is looking at them, which is the Lord. Dan yang memberikan berkat juga kepadanya Tuhan secara langsung. And also they receive the reward from the Lord. Walaupun Tuhan pakai tentu manusia. Even though the Lord use other human. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara. Me as a God's servant. Selama puluhan tahun saya melayani, saya nggak serius. Many years I have served the Lord. I take it seriously. Karena akan terasa dalam hati saya. Because my heart will condemn me. Ada warning yang berbunyi di hati saya. There will be a warning in my heart. Ada alarm yang berbunyi. There will be a warning or alarm. Dan saya tidak bisa tidak serius. And I will have to be serious with Karena this. yang menilai pelayanan saya secara langsung Tuhan sendiri. Because the Lord can see my ministry. Karena Tuhanlah yang menjadi bos saya pribadi. Because the Lord is my boss, my superior. Dan dialah yang memberkati saya. So He's the one who blessed me. Jadi sebenarnya bagi hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu di ladang Tuhan. So for all the Lord servant, tidak perlu khawatir untuk jaminan pemeliharaan Tuhan. they don't need to be worried about God's. Karena ada janji perjanjian garam Tuhan antara Tuhan dengan kita sebagai hamba Tuhan. There is the Lord's salt covenant between us and between God's yang melayani people. sepenuh waktu di ladang Tuhan. And they will serving the Lord full time. Kita memang tidak boleh hidup bergantung kepada yang namanya persepuluhan. We're not allowed to depend on the tithes. Walaupun persepuluhan itu memang adalah hak kita sebagai hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan secara penuh. Even though the tithe is our right, that if we're serving full time in the ministry. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati dan memberikan jaminan hidup buat kita yang melayani Tuhan sepenuh waktu. The Lord have ways to give us blessing us that because we serving the Lord in full time. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan full time seperti saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu? So what about us, people who doesn't serving the Lord as a full timer? Apakah kita juga mendapat bagian dalam janji Tuhan dalam perjanjian garam ini? Are we a part of the salt covenant? Sebenarnya kita mendapat bagian juga. Actually, we receive this salt covenant.
Karena kita yang melayani Tuhan di dalam zaman perjanjian baru sampai hari ini, because for us that who are serving the Lord in the New Testament until today, kita mengerjakan pelayanan yang dikerjakan oleh para Lewi di dalam perjanjian lama juga. we do all the serving to the Lord just like the Levites. Jadi ada janji berkat Tuhan juga buat kita. So there is a promise and a blessing for all of us. Janji berkat Tuhan kepada kita itu melalui apa? So how does God give us this promise and blessing to us? Kita memang tidak mendapat bagian dari persepuluhan. We not receive any tithes, Kecuali untuk orang-orang ataupun anak-anak Tuhan yang miskin atau dalam kesusahan. except for those God's people who's very poor and they don't have anything. Bagi gereja atau pelayanan yang mengelola persepuluhan, For all the church who organize the tithes, di sananya ada sekian persen walaupun kecil there is a percentage yang merupakan bagian daripada orang miskin, orang susah yang membutuhkan. there will be a tithe for all these poor people. Tapi bagi kita yang masih bekerja secara kesekuler dan kita melayani Tuhan, But for us who work in a secular world and also serving the Lord, yang mengerjakan pelayanan para Lewi, that doing all the job like all the Levites, kita pun akan diberkati oleh Tuhan the Lord will bless us too dalam keuangan kita, in our finance, melalui bisnis usaha pekerjaan kita. through our business or through our work. Bahkan andai kata kita melayani Tuhan dan kita dalam posisi menganggur, tidak punya kerjaan pun, Even though we're not in the position where we have no work, no jobs, tetapi karena kita melayani pekerjaan Tuhan, but because we serving the Lord, Tuhan dengan caranya ajaib akan mengirimkan berkat Tuhan kepada kita. the Lord will miraculously give the blessing to us. Dan yang ketiga, saudara, ada perjanjian garam daripada Tuhan kepada Raja Daud dan keturunannya. Number 3, there is a salt covenant between King David and all his generation, all his children. Bahwa Tuhan berjanji kepada Daud dan keturunannya dengan perjanjian garam. That the Lord have promised to King David and his descendant that he gave him a covenant, a salt covenant. Bahwa Daud dan keturunannya As it mentioned that David and his descendants akan tetap memegang tahta sebagai raja sampai selama-lamanya. that David and his descendant will forever become the king of Israel. Di dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat 4 In 2 sampai 20, Chronicles 13, 4 until 20, kita lihat saudara 2 Tawarik pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-20. 2 Tawarik pasal 13 ayat 4 sampai 20. I will read it first in English. Mungkin baca Indonesia aja ya, Bu. Bu Lilin, karena agak panjang. Okay. Ya. Yeah. Okay. 2 Tawarik pasal 13 ayat 4 sampai boleh. Kedua-dua pasukan tentara itu berhadapan di perbukitan Efraim. Raja Abia naik ke gunung Zemaraim lalu berseru kepada Raja Yerobeam dan tentara Israel. Dengarlah, kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah membuat satu perjanjian dengan Raja Daud, bahwa baginda dan keturunannya akan memerintah Israel selama-lamanya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Amin. Yerobeam, anak Nebat, telah memberontak terhadap rajanya, Raja Salomo,
Kemudian dia mengumpulkan beberapa orang penjahat dan mengalahkan Raja Rehabiam putra Raja Salomo, yang ketika itu masih terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk mempertahankan diri. Sekarang kamu pun hendak melawan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada keturunan Raja Daud. Kamu mempunyai tentara yang besar dan patung-patung anak lembu jantan daripada emas yang dibuat oleh Yerobeam sebagai dewa-dewa kamu. Kamu telah mengusir imam-imam Tuhan, yaitu imam-imam keturunan Harun, dan kamu juga mengusir orang Lewi. Sebagai ganti mereka, kamu melantik imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa lain. Sesiapa yang datang dengan seekor lembu jantan atau dengan 7 ekor domba dapat dilantik menjadi imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami masih mengabdi kepada Tuhan Allah kami. Kami tidak meninggalkan Dia. Imam-imam keturunan Harun melakukan tugas mereka sambil dibantu orang Lewi. Tiap-tiap pagi dan petang mereka mempersembahkan kemenyan dan juga binatang sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka mempersembahkan roti sajian di atas meja yang dikaskan, dan tiap-tiap malam mereka menyala-nyalakan pelita-pelita pada kaki pelita emas. Kami melakukan perintah Tuhan, tetapi kamu telah menolak Dia. Allah sendiri yang menjadi pemimpin kami. Imam-imamnya berada di sini dan bersiap meniup trompet sebagai tanda bagi kami untuk menyerang kamu. Hai rakyat Israel, jangan lawan Tuhan, Allah nenek moyang kamu. Kamu tidak mungkin menang. Sementara itu, Raja Rehobeam telah mengirim sebagian daripada tentaranya untuk menghadang tentara Yehuda dari belakang, dan yang lain menghadap mereka dari depan. Tentara Yehuda melihat sekeliling mereka dan sadar bahwa mereka telah dikepung. Maka mereka berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, dan para imam meniup trompet mereka. Amin. Selepas itu, tentara Yehuda berteriak dengan kuat, dan di bawah pimpinan Raja Abia, mereka melancarkan serangan. Allah mengalahkan Raja Rehobeam dan tentara Israel. Tentara Israel lari daripada tentara Yehuda, dan Allah membiarkan tentara Yehuda mengalahkan mereka. Mereka dikalahkan dengan teruk oleh Raja Abia dan tentaranya. 500,000 orang laskar Israel yang paling baik telah terbunuh. Demikianlah orang Yehuda mengalahkan orang Israel, karena orang Yehuda bergantung kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Raja Abia mengejar pasukan Raja Yerobeam dan menduduki beberapa buah kotanya, yaitu Betel, Yesana, Efron, dan pekan-pekan di sekitar kota itu. Raja Rehobeam tidak dapat memulihkan kekuasaannya selama pemerintahan Raja Abia. Akhirnya Raja Rehobeam dibunuh oleh Tuhan, lalu baginda mangkat. Amin. Ya. So di sini kita melihat bagaimana ada perjanjian garam ya antara Tuhan dengan Daud dan keturunannya. So we see that there is a salt covenant between David and his descendants. Bahwa Daud dan keturunannya akan menjadi raja selama-lamanya atas Israel. And the Lord has stated that David and his descendants will forever become the king of Israelites. Dan kita melihat pada waktu itu. And we can see from this word of God bahwa Tuhan benar-benar memegang perjanjian garam dengan keturunan Israel itu benar-benar terjadi. We can read from 2 Chronicles 13:4-20 that the Lord keep His promise to all the Israelites. Abia sebagai Raja Yehuda yang merupakan keturunan Raja Daud. Abia is David descendant. Dia sangat berpegang betul kepada perjanjian garam Tuhan dengan Daud. Abijah knows the salt covenant. He knew that his dad, his father, had the salt covenant between their family. Karena Daud adalah leluhurnya. Because King David is his great dad. Dan dia berhasil membuktikan kepada Yerobeam. And he gave proof to Rehobeam, yang adalah Raja Israel, which was a king of Israelites. Raja kerajaan Israel. He was the king of Israelites. Bahwa Tuhan benar-benar membela dia. Give proof that the Lord has defended him. Sehingga kita melihat bahwa Raja Abia yang merupakan keturunan Raja Daud,
So we know that King Abia was a David descendant. Dengan begitu mudah mengalahkan tentara daripada raja kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. He was defeated easily the Rehoboam soldiers. Dalam satu hari 500,000 500,000 people. Pasukan tentara Yerobeam It has defeated Rehoboam's soldiers. Dimusnahkan oleh Tuhan. Had been destroyed by the Lord. Dibinasakan oleh Tuhan. Has been defeated by the Lord. Lewat perjanjian garam itu. Through the salt covenant. Antara Tuhan dengan Daud. Between King David and the Lord. Tuhan menyatakan pembelaannya kepada Abia dan kerajaan Yehuda. He shows that he defending daripada David musuh-musuhnya, descendant from all his enemies, yaitu Raja Yerobeam yang ingin menghancurkan mereka. Which was King Rehoboam who want to destroy them. Apa artinya perjanjian antara Tuhan dengan Raja Daud buat kita hari ini? So what is the meaning between God's covenant Apakah today? perjanjian Tuhan kepada Raja Daud dan keturunannya bermanfaat dan berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan hari ini? Does the Lord's covenant between King David and the Lord is also in our lives? Janji Tuhan kepada Raja Daud akan bertahta atas Israel selamanya, itu juga berlaku buat saudara dan saya sebagai umat Tuhan. So God promised to King David and descendant that he will be the king of Israel, that is forever, is also the same promise that he gave it to us. Ini berlaku buat setiap kita. This is valid for all of us. Oleh karena kita sudah dicangkokkan sebagai keturunan Raja Daud oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Because we have been taken as the children. Karena Yesus Kristus dia adalah keturunan Raja Daud. Because Jesus Christ was David descendants. Dan Yesus Kristus sebagai keturunan Raja Daud. And Jesus Christ was the King David descendant. Dia adalah raja kekal selama-lamanya. He is everlasting God. Karena itu kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. That's why we as Jesus follower, oleh karena darah Yesus yang mengalir dalam kita, because of God's Jesus blood in our lives, maka ada garis darah keturunan Raja Daud di dalam diri saudara dan saya. So that's why we are also King David descendants in our blood. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi raja-rajanya di bumi ini. And the Lord want us to be kings in this world. Karena itu di dalam firman Tuhan, saudara. That's why in the Word of God, kita lihat saudara di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. We can read 1 Peter 2:9. Ayat terakhir yang kita akan baca bersama dikatakan apa di sana? I'm gonna read 1 Peter 2:9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Silakan siapa mau baca? Silakan Bu Lilin mau baca, silakan. Okay. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita semua statusnya adalah imamat yang rajani. We have the status of a chosen people. Kita adalah imam-imam. We are royal priesthood. Yang membawa manusia untuk datang kepada Kristus. We want to bring the lost soul to Jesus Christ. Kita juga adalah raja-raja. So we are also kings. Yang diberikan otoritas atas dunia ini. We have been given authority
to this Karena itu world. Tuhan mau kita menjadi raja-raja dalam bisnis usaha pekerjaan kita. That's why the Lord wants us to be king in everything, in our every sector. Tuhan mau menjadi orang-orang yang berhasil dalam karir bisnis usaha pekerjaan kita. The Lord wants us to be a successful people in anything that we do in our job. Kedudukan imamat yang rajani, As a royal priesthood, Tuhan berikan kepada kita the Lord have given to us karena kita adalah bagian para Lewi dan keturunan Raja Daud karena Kristus. because we are all the Levites and we are king descendants. Sama seperti Tuhan sudah memakai Daud dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Same as the Lord have using King David. Tuhan juga mau nyatakan kedahsyatannya melalui kehidupan kita. He wants to show how amazing and miraculous way in our lives, Di dalam dan melalui kehidupan kita. in and our life, in our. Tapi ada bagian yang kita harus lakukan supaya perjanjian garam Tuhan ini berlaku atas kita dan kita alami dalam hidup kita. But there is a thing that we have to do to make this salt covenant works in our lives. Dari pengalaman yang kita baca dari kehidupan Raja Abia waktu berhasil mengalahkan Raja Rehoboam, when we read how Abijah defeated King Rehoboam, Raja Abia memegang perjanjian garam itu. King Abia hold this salt covenant. Dan dia tahu kewajiban yang dia harus lakukan kepada Tuhan sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan Daud dan keturunannya. He knew what he had to do, his duty to make this salt covenant works. Yang pertama yang kita harus lakukan sama seperti Raja Abia lakukan dengan pasukannya Number adalah one, what we have to do, just like King Abia did, was supaya perjanjian garam ini kita alami dalam hidup kita dan keluarga kita. so we can see how a salt covenant works in our lives. Yang pertama kita harus setia kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Number one, we need to be faithful and just worship Him. Yaitu Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. So we only worship the Lord that we know, which is Jesus Christ. Yang kedua, kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Number two, we need to obey the word of God. Ini yang dilakukan oleh Abia. This is what King Abia did. Dia betul-betul setia kepada Yehova. He was very faithful to Jehovah. Dan dia hanya berbakti kepada Yehova saja. And he only worshiped the Lord Jehovah. Dan yang kedua, dia taat sepenuhnya kepada Yahweh, Allah Israel. Number two, he obeyed fully to Jehovah. Dan yang ketiga, saudara, dia hanya bersandar bergantung sepenuhnya kepada Yehova Allah Israel. Number three, he relied on 100% to Jehovah, the King of Israel. Nah, ini pun yang Tuhan mau dengan kita. This is what God wants us to do. Tuhan mau mari kita setia mengikut Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. The Lord wants us to be faithful, just obey Him. Yang kedua, mari kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. We fully obey the word of God. Dan yang ketiga, saudara, mari kita sepenuhnya hanya bersandar, berharap, bergantung kepada Tuhan. Number three, we rely on the Lord, not ourselves. Maka perjanjian garam yang Tuhan buat dengan kita sebagai umat Tuhan, so the salt of covenant that the Lord have given to us, dengan perjanjian Tuhan dengan para Lewi dan Harun, just like the covenant between the Levites and Aaron, dan perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud dan keturunannya, and the agreement between King David and his descendants, di mana kita menjadi bagian keturunan Daud karena Yesus Kristus Tuhan.
where we are part of King David because Jesus Christ. Kita alami dan kita terima janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. We will see how God's work of promise in our lives. Amin. Amen.